Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang hadis do'if. Sebelum kami membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Muhammad Ardi Pratista, lalu Alifur Roman, lalu Alfian Miftahul Sufar. Yang pertama adalah pengertian hadis do'if. Menurut bahasa, do'if berarti ajis, yaitu lemah, sebagai lawan dari qawiyu yang artinya kuat. Jadi secara bahasa, yang dimaksud dengan hadis do'if adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Jika menurut istilah, hadis do'if adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Para ulama mendefinisikan hadis do'if sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Ibnu Shalah, yang berbunyi, malam yujma sifatul sahihi wala sifatul hasan. Artinya, yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Sebagian dari para ulama memberikan definisi hadis do'if, yaitu malam yajtami'u fihi sifatul qabul, yang artinya yang tidak terkumpul sifat-sifat yang diterima. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis do'if adalah hadis yang lemah, tidak terkumpul pada sifat-sifat hadis sahih dan hasan yang dapat diterima riwayatnya. Dengan kata lain, hadis do'if merupakan lawan dari hadis maqbul. Hadis do'if, jika ditinjau dari segi sebab-sebab kedo'ifannya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu do'if disebabkan karena tidak memenuhi syarat bersambungnya sanad, dan do'if karena terdapat cacat pada perawinya. Berikut macam-macam do'if yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat bersambungnya sanad. Yang pertama adalah hadis mursal. Menurut ahli fikih dan ahli usul, hadis mursal adalah hadis yang perawinya melepaskannya tanpa menjelaskan sahabat yang ia ambil riwayatnya. Sedangkan ahli hadis berpendapat bahwa hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kecil seperti Ibnu Abbas dan lainnya, yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Akan tetapi, mereka meriwayatkannya dari sahabat yang lain. Akan tetapi, hadis mursal baik menurut definisi para ahli fikih maupun ahli hadis tetap digolongkan kepada hadis yang tidak bersambung sanadnya. Yang kedua adalah hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang gugur rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Al-Sawri, dari Abu Ishaq, dari Zaid ibnu Yusai, dari Husaifah, yang berbunyi Nabi bersabda, jika kalian menguasakan kekhalifahan itu kepada Abu Bakar, maka ia adalah seorang yang perkasa lagi dapat dipercaya. Sanadnya hadis ini terputus pada dua tempat, yaitu yang pertama, Abdur Razzaq tidak pernah mendengar dari Al-Sawri. Yang kedua, Al-Sawri tidak pernah mendengar dari Abu Ishaq. Ia hanya meriwayatkannya dari Syurai dari Abu Ishaq. Yang ketiga adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang gugur rawinya dua orang atau lebih berturut-turut, baik bersama sahabat, bersama tabi'i, tabi'i bersama tabi'id, maupun dua orang sebelum sahabi dan tabi'i. Contohnya adalah diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad kepada Al-Qurnabi dari Malik bahwa ia menyampaikan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, seorang hamba saya tidak berhak mendapatkan makanan dan pakaian sesuai kadarnya baik dan tidak dibebani pekerjaan melainkan apa yang ia mampu mengerjakannya. Hadis ini dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadis ini dikatakan mu'dal karena gugurnya dua perawi dari sanadnya sekaligus, yaitu dari sanad yang tidak disebutkan Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Para ulama sepakat bahwa hadis seperti ini adalah do'if, lebih buruk statusnya daripada mursal dan munqati karena sanadnya lebih banyak yang terbuang. Selanjutnya adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut istilah adalah hadis yang gugur perawinya
baik seorang atau dua orang atau semuanya pada awal sanad secara berurutan. Contohnya, Bukhari meriwayatkan dari Al-Majishun, dari Abdullah bin Fadl, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian melebih-lebihkan di antara para nabi." Para ulama sepakat bahwa hadis mu'allaq merupakan hadis dhaif dan tertolak riwayatnya serta tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap hadis mu'allaq yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terhadap hadis mu'allaq yang terdapat pada kedua kitab Sahih ini, mereka berpendapat, yang pertama, jika diriwayatkan dengan tegas dan jelas, yaitu dengan siqat jazm atau kata kerja aktif, maka hadisnya dihukum sahih dan dapat diterima sebagai hujjah. Yang kedua, jika diriwayatkan dengan siqat amri, kata kerja pasif, seperti kata dikatakan, diceritakan, maka tidak dapat dipandang sahih semuanya. Yang selanjutnya adalah hadis mudalas. Adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan, bahwa hadis itu tiada bernoda, atau hadis yang tiada tersebut di dalamnya sanad, atau sengaja digugurkan oleh seorang perawi nama gurunya sendiri dengan cara memberi waham, bahwa ia mendengar sendiri secara langsung dari orang yang disebut namanya itu. Rawi yang berbuat demikian disebut mudalis. Oke, baik. Saya akan melanjutkan hadis dhaif yang disebabkan cacat selain keputusan sanad. Macam-macam hadis dhaif berdasarkan cacat yang dimiliki oleh perawinya, yaitu yang pertama, hadis matruk, suatu hadis yang perawinya mempunyai cacat al-tuhmah bil kazib, tertuduh dusta, yaitu peringkat kedua terburuk setelah al-kazib, pembohong atau pendusta, disebut hadis matruk. Yang kedua, hadis mungkar. Para ulama mendefinisikan hadis mungkar adalah hadis yang terdapat pada sanad seorang perawi yang sangat keliru atau seringkali lalai dan terlihat dalam kefasikannya secara nyata. Nah, yang kedua, hadis mu'lal. Hadis mu'lal adalah hadis yang perawinya cacat karena al-wahm, yaitu banyaknya dugaan atau sangkaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Para ulama hadis mendefinisikan hadis mu'lal adalah hadis yang apabila diteliti secara cermat terdapat padanya ilat yang merusak kesahihan hadis tersebut, meskipun tampak secara lahirnya tidak bercacat. Nah, kemudian yang keempat ada hadis mudraj. Yang keempat, hadis mudraj. Kata idraj berarti memasukkan sesuatu yang lain dan menggabungkannya dengan yang lain itu. Maka hadis mudraj adalah hadis yang terdapat punya tambahan yang bukan bagian dari hadis tersebut. Para ulama membagi mudraj menjadi dua macam, yaitu pertama mudraj isnad, yang kedua mudraj al-matan. Mudraj isnad bentuknya yaitu bahwa seorang perawi sedang menyampaikan satu rangkaian sanad, maka tiba-tiba ketika itu terjadi satu peristiwa yang menyebabkan si perawi tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang lahir dari dirinya sendiri. Nah, kemudian mudraj al-matan. Mudraj al-matan adalah suatu yang dimasukkan ke dalam matan suatu hadis yang bukan bagian dari matan hadis tersebut, tanpa ada pemisahan dari matan hadis tersebut, tanpa ada pemisahan diantaranya. Nah, kemudian yang kelima ada hadis maqlub. Hadis maqlub adalah mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad hadis atau pada matannya dengan cara mendahulukan atau mengemudiankannya. Maqlub terbagi menjadi dua, yaitu maqlub sanad. Yang pertama maqlub sanad,
yaitu pengganti yang terjadi pada sanad hadis. Bentuknya ada dua, yaitu pertama, ada kalanya dengan menjadikan nama perawi dengan nama ayahnya atau sebaliknya. Kedua, mengganti nama seorang perawi dengan perawi yang berada pada tabqat yang sama. Nah, kemudian kedua, maklub matan, yaitu pengganti yang terjadi pada matan hadis. Bentuknya adalah dengan mendahulukan sebagian dari matan hadis tersebut atas sebagian yang lain. Kemudian yang keenam, hadis mudtarib. Kata mudtarib berasal dari kata al-iftirat yang berarti rusaknya susunan dan keteraturan sesuatu. Dalam istilah ilmu hadis, mudtarib adalah hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berlawanan, masing-masing sama-sama kuat. Hadis yang terjadi perselisihan riwayat tentang hadis tersebut. Sebagian perawi meriwayatkan menurut satu cara dan yang lainnya menurut cara yang pertama, sementara kedua cara tersebut adalah sama-sama kuat. Nah, kemudian yang ketujuh ada hadis mushaf. Secara etimologi, kata al-tashif mengandung arti kesalahan yang terjadi pada catatan atau pada bacaan terhadap suatu catatan, sedangkan menurut terminologi adalah mengubah kalimat yang terdapat pada suatu hadis menjadi kalimat yang tidak dapat diriwayatkan oleh perawi yang thiqat, baik secara lafaz maupun maknanya, atau perubahan suatu huruf atau beberapa huruf dengan perubahan titik. Sementara bentuk ulama hadis menjelaskan perubahan yang terjadi yaitu perubahan satu tulisannya tetap. Nah, kemudian yang terakhir ada hadis syadz. Secara etimologi, kata syadz adalah isim fi'il dari kata syadza yang berarti menyendiri dari kebanyakan. Sedangkan secara terminologi, pengertian syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul namun bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih thiqat atau lebih baik daripadanya. Jadi hadis syadz adalah yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, yaitu seorang yang adil dan sempurna di dabitannya, akan tetapi hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih adil dan lebih dabit daripada perawi pertama tadi. Hadis yang berlawanan dengan hadis syadz tersebut disebut hadis mahfuz. Nah, sekian penjelasan saya. Kehujahan hadis dhaif. Permasalahan tentang boleh tidaknya mengamalkan hadis dhaif merupakan masalah yang telah menjadi topik perdebatan sejak dahulu. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan yang bulat mengenainya, baik kelompok yang memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif secara umum ataupun yang melarangnya. Masing-masing mempunyai hujah dan alasannya. Ada juga kelompok pertengahan yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Secara ringkas, perbedaan pendapat mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif dapat dipaparkan sebagai berikut. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif dengan semua jenisnya, baik yang tidak terlalu lemah ataupun yang sangat lemah, adalah haram. Di antara hujah mereka adalah bahwa hadis sahih dan hasan sudah mencukupi untuk menjadi rujukan dalam semua permasalahan manusia, sehingga menjadi sesuatu yang sia-sia menggunakan hadis dhaif yang secara zahir bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm, Ibnu Ma'in, Syekh Ahmad Syakir, dan Syekh Al-Albani. Yang kedua, sebagian ulama juga berpendapat bahwa hadis dhaif bisa dijadikan hujah, terutama dalam masalah yang tidak ditemukan hadis sahih, karena menurut mereka hadis dhaif lebih baik daripada analogi dan pendapat manusia. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Abu Dawud, Ibnu Mahdi, Ibnu Mubarak, dan lain-lain. Dan kalau kita melihat buku-buku fikih ulama terdahulu, maka akan kita dapati banyak dari mereka yang menggunakan hadis dhaif sebagai dalil, terutama dalam kondisi tersebut. Imam Ahmad pernah berkata, hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat manusia, karena ia tidak dipakai kecuali dalam kondisi tidak adanya nas
dalil dan dari Quran atau hadis. Pendapat ketiga yaitu memberikan syarat-syarat dibolehkannya beramal dengan hadis dhaif sebagai berikut. Hanya boleh diamalkan dalam masalah fadholil amal atau keutamaan amal-amal ibadah, bukan masalah akidah, ibadah dan halal haram. Yang kedua adalah hadis dhaif tersebut bukan kategori sangat lemah, maka ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi pendusta atau yang dituduh berdusta atau yang selalu salah dalam meriwayatkan hadis tidak boleh diamalkan. Yang ketiga adalah hadis tersebut berisi hukuman yang sudah ditetapkan dengan dalil yang sahih. Dan keempat adalah ketika mengamalkan hadis tersebut tidak berkeyakinan bahwa ia adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah contoh hadis dhaif. Hadis dhaif atau lemah, apalagi palsu, tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam menetapkan suatu akidah dan hukum syar'i dalam Islam. Demikian pula tidak boleh diyakini hadis tersebut sebagai sabda Nabi SAW. Di antara hadis dhaif yang masyhur digunakan oleh para khotib dan dai dalam mendorong manusia untuk menuntut ilmu dimanapun tempatnya sekalipun. Jauhnya sampai ke negeri tirai bambu, Cina, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Rasulullah SAW. Beliau bersabda, at-thalibu al-ilmu walau basin. Artinya tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ada yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif jiddan atau lemah sekali. Bahkan sebagian ahli hadis menghukuminya sebagai hadis batil, tidak ada asalnya. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam Al-Maudu bahwa hadis ini batil, tidak ada alasannya. Oleh karena ini Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sebagai hadis batil dan lemah dalam ad-dhaif. Menurut Asyuti dalam Al-Laili Al-Masnu'ah menyebutkan dua jalur lain bagi hadis ini. Barangkali bisa menguatkan hadis di atas, ternyata kedua jalur tersebut sama nasibnya dengan hadis di atas, bahkan lebih parah. Jalur yang pertama terdapat seorang rawi pendusta, yaitu Yakub bin Ishaq al-Asqalani. Jalur yang kedua terdapat rawi yang suka memasukkan hadis, yaitu Al-Juwaybari. Ringkasnya, hadis ini batil, tidak boleh diamalkan, dijadikan hujah, dan diyakini sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kelompok 13 mengenai hadis dhaif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.